Baik, kita mulai dengan PPh pasal 26 ya hari ini yang kita akan bahas. PPh pasal 26 secara garis besar adalah kewajiban pajak yang harus dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran terhadap atau yang memberikan penghasilan kepada subjek pajak luar negeri. Di sini ada di pasal 26 diatur terkait dengan kewajiban ini gitu. Baik di 26 ayat 1, ayat 2 dan 2A serta 26 ayat 4 gitu kira-kira terkait dengan brand profit tax. Tentunya pemotong pajaknya tidak jauh berbeda dengan PPh pasal 23 sehingga di sini teman-teman akan lebih mudah harusnya menentukan apakah suatu transaksi itu dilakukan pemotongan atau tidak. Jadi ketika badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan di luar negeri itu melakukan transaksinya bisa atau wajib atau ada kemungkinan untuk memotong PPh pasal 23. Yang lazim terjadi misalkan untuk penyelenggara kegiatan teman-teman pasti familiar ada artis-artis luar negeri yang didatangkan ke Indonesia. Tentunya atas hibur jasa atau pembayaran fee kepada atau imbalan kepada artis-artis itu tentunya akan dilakukan pemotongan PPh. Oleh siapa? Tentunya oleh penyelenggara. Siapa yang mengundang mereka datang ke Indonesia. Kemudian ada juga nanti sewa alat. Ada juga pembayaran royalti yang banyak atau yang pernah saya temukan tuh terkait dengan pemotongan PPh pasal 26 ini adalah untuk subjek pajak luar negeri mayoritasnya adalah industri otomotif. Teman-teman sadari bahwa Indonesia tidak punya industri otomotif nasional gitu kira-kira sehingga semua kendaraan yang ada di Indonesia itu adalah dibentuk atau menggunakan teknologi dari luar negeri. Oh ya mayoritas Jepang gitu kira-kira sehingga atas semua industri itu penggunaan merek dagangnya, penggunaan teknologinya, kemudian membayar ada di situ formula atau teknologi yang digunakan itu semua harus membayar imbalan ke luar negeri termasuk dalam memanfaatkan jasanya itu dalam memanfaatkan teknologinya itu perlu pendampingan dari negara lain gitu negara asalnya mereka. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat lazim gitu misalkan di dalam industri otomotif itu harus mendatangkan technical assistant dari negara atau dari kantor pusat produk tersebut gitu. Nah itulah yang mengakibatkan maka di sebagian perusahaan yang bergerak di bidang otomotif itu akan pasti membayar yang namanya royalti, yang membayar namanya jasa pendampingan technical assistant terhadap bagaimana mengimplementasikan. Karena harus disadari bahwa mesin-mesin yang kadang-kadang diimpor dari luar negeri itu juga perlu dipasang oleh teknisi yang berasal dari mana sumber atau negara mesin itu diimpor gitu kira-kira. Jadi tidak serta-merta mereka impor mesin kemudian dipasang di Indonesia langsung running, enggak. Mereka ada pendampingan, mereka ada tadi mungkin training untuk bisa mengoperasionalkan mesin tersebut. Bahkan untuk produk-produk yang teman-teman familiar saya yakin itu semua harus dibayar royaltinya ke luar negeri gitu. Nah itu yang harus nanti diperhatikan ketika mereka menggunakan tidak hanya merek dagang, ya, mereka menggunakan alat. Apa yang teman-teman ketahui, misalkan produk apa yang teman-teman gunakan sehingga kemungkinan membayar atau produk apa yang teman-teman konsumsi gitu. Teman-teman sering melihat ada franchise yang cukup banyak di Indonesia. Nah itu semua merek-merek makanan yang teman-teman sering konsumsi itu ada bagian royalti yang harus dibayarkan ke negara asalnya. Saya tidak tahu apakah teman-teman memang bisa gitu mengalihkan konsumsinya atau berapa bagian dari konsumsi teman-teman tidak menggunakan atau tidak mengkonsumsi barang-barang produk dari luar dan itu menurut saya sangat-sangat sulit gitu kira-kira. Silakan saja
dari sisi pemotong, siapa saja yang teman-teman mungkin untuk memudahkan yang harus memotong terkait tadi. Silakan yang mau saya share nggak? Tadi saya sudah kasih gambaran. Teman-teman, makanan yang dikonsumsi apa yang kira-kira ada objek pasal 26-nya? Dan siapa yang memotong gitu? Ada yang ingin memberikan contoh? Indra Ahmad, Juliarto, ada nggak? Iya, Pak. Ya, gimana, Ahmad? Pernah nggak mengkonsumsi suatu barang sehingga terpikir gitu sebagai jurusan pajak, oh ini barangnya berasal dari luar negeri, jadi kemungkinan di perusahaan ini akan membayar imbalan kepada subjek pajak luar negeri. Itu pernah nggak? Silakan. Apapun yang Indra temukan dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak harus oke ini kayaknya bayar, pas saya juga tidak hafal semuanya gitu, tapi hanya untuk memudahkan nanti teman-teman bagaimana sih kewajiban PPh pasal 26 ini muncul gitu. Silakan Kak. Sebutin aja apa yang, kalau misalkan makanan nggak ada yang Indra gunakan itu apa gitu, komputer misalkan, handphone. Ya mungkin itu Pak, franchise yang kayak Starbucks gitu Pak. Oke. Ya itu kan dari perusahaan luar negeri kan. Nah, terus? Yang motong itu Pak, mungkin PT Starbucks Indonesianya yang di Indonesia gitu, yang udah jadi subjek pajak. Itu paling Pak. Oke, ya terima kasih. Jadi teman-teman nanti kalau nongkrong pas di warung kopi itu struknya lihat itu nama perusahaannya siapa sih gitu loh. Ya, kalau makan ayam nama perusahaannya apa sih? Itu menurut saya menjadi kebiasaan gitu, walaupun tidak perlu dihafal. Oh ini perusahaan mana nih gitu kira-kira. Jadi benar sekali tadi franchise tadi kalau pas minum itu teman-teman ada kontribusi di situ. Berarti apa? Ketika perusahaan itu membayar royalti ke luar negeri atas merek misalkan, maka sebenarnya negara kita sudah negara yang membayar gitu kira-kira ke luar negeri, sehingga mengurangi devisa. Di satu sisi negara menyatakan oke, kalau memang ini dibayarkan ke luar negeri potong dulu pajaknya gitu. Karena apa? Karena itu akan mengurangi pajaknya si tadi kan, si warung kopi itu gitu kira-kira. Dia memberikan penghasilan kepada kantor pusatnya atas penggunaan merek, maka harus dipotong PPh. Berapa tarifnya nanti kita bicara. Apalagi yang kira-kira teman-teman punya gambaran nggak terkait dengan proses bisnis itu sehingga harus dilakukan pemotongan. Jadi tadi saya cerita mengenai artis yang didatangkan, tadi warung kopi dengan merek lain, apalagi kira-kira? Atau di wilayah teman-teman ada nggak gitu? Merek baju mungkin Pak. Merek baju? Merek baju apa misalkan? Sebutin aja kan, kita nggak promosi di sini. Uniqlo misalkan. Oke. Dia cabangnya atau perusahaan lokal yang membeli merek itu gitu. Dia dagang atau industri di sini? Anak perusahaan deh Pak, ada di Indonesia. Ada badan hukum. Ada badan hukum, bentuknya apa dia? Dia bentuknya BUT atau subjek pajak dalam negeri biasa gitu? PT sih Pak, berarti subjek dalam negeri. Oke, BUT berarti nanti ketika bicara BUT teman-teman mengenal yang namanya nanti ada branch profit tax-nya, laba setelah pajaknya. Jadi sudah di BUT-nya dikenakan pajak di Indonesia, masih ada tuh labanya, laba ditahannya itu lagi dikenakan PPh pasal 26, nanti akan kita bahas. Nah itu caranya menurut saya teman-teman gitu.
pemerintah bisa nggak menggunakan jasa dari luar negeri atau membayar imbalan ke luar negeri? Bagaimana kalau misalkan teman-teman ingat proyek MRT gitu, kalau nggak salah kontraktornya dari luar negeri, atau membangun jembatan Suramadu gitu, kontraknya dari luar negeri, apakah itu dipotong pasal 26? Iya, Pak. Ya nanti dicari gitu kira-kira. Ingat bahwa PPA pasal 26 secara umum itu dilakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri yang tidak mempunyai BUT. Ya, yang tidak punya BUT. Sehingga kalau subjek pajak luar negeri tapi dia punya BUT di Indonesia, itu tidak dipotong pasal 26 karena berlaku ketentuan domestik gitu kan kira-kira. Nanti teman-teman baca lagi. Di situ kadang-kadang irisannya. Awal-awal juga saya sama. Bahwa ketika subjek pajak luar negeri kapan sih dinyatakan sebagai BUT? Masih ingat nggak? Karena nanti supaya tidak beririsan gitu. Ya saya sebutkan saja bahwa ketika itu perusahaan atau pekerjaan konstruksi atau pekerjaan penambangan umumnya dikerjakan oleh BUT. Itu kenapa atas konstruksi itu seharusnya dia berlaku ketentuan domestik dalam negeri gitu. Karena apa? Karena dia subjek pajak luar negeri yang menjadi BUT di Indonesia. Itu kira-kira nanti caranya untuk teman-teman membedakan gitu. Mana yang benar-benar harus dilakukan pemotongan pasal 26, mana yang tidak. Berarti ketika subjek pajak luar negeri yang menerima, pertanyaan berikutnya adalah ini ada BUT atau tidak. Kalau tidak ada BUT, baru muncul kewajiban PPA pasal 26, gitu kira-kira. Nah, subjek pajak atau wajib pajak luar negeri yang dinyatakan non-BUT, tentunya teman-teman sudah belajar siapa saja subjek pajak luar negeri, adalah orang pribadi yang tidak tinggal, orang pribadi yang tidak berniat tinggal di Indonesia, tidak berada di Indonesia dalam 183 hari, badan yang didirikan di luar negeri, dan seterusnya. Ya, nanti silakan dipelajari tentang subjek pajak luar negeri. Terkait dengan orang atau nanti pemotongan pasal 26 ini bisa jadi nanti akan dalam tanda petik berkaitan dengan negara asalnya gitu, di mana orang pribadi maupun badan itu bisa jadi akan punya juga gitu lokasi-lokasi usaha, tetapi sebenarnya yang ada di luar domisilinya dia. Nah, dalam hal ini apabila subjek pajak luar negeri itu akan dilakukan pemotongan, harusnya berlaku ketentuan antar Indonesia dan negara domisilinya gitu. Disitulah disebutnya beneficial owner-nya tadi gitu. Yang sering terjadi adalah banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Singapura, ada di Belanda gitu. Karena ada kemudahan-kemudahan dari sisi tax treaty dan mereka tahu Indonesia punya perjanjian tax treaty dengan Singapura, Belanda, Jepang. Mereka seringkali memanfaatkan negara-negara itu sebagai negara persinggahan gitu. Padahal yang mempunyai perusahaannya bukan atau tidak berada di negara itu. Nah, itu tidak berlaku kalau memang negara tersebut bukan beneficial owner, bukan mereka benar-benar yang punya gitu kira-kira. Kenapa demikian? Di awal kalau nggak salah saya pernah sampaikan bahwa ada tren wajib pajak atau perusahaan tidak hanya untuk mengecilkan pajaknya, tapi lebih dari itu gitu. Kalau memungkinkan mereka tidak bayar, mereka akan tidak membayar gitu. Sangat-sangat menurut saya sangat-sangat efisien mereka dari sisi perpajakan. Mereka kalau dimungkinkan tidak membayar, ya mereka tidak bayar. Nah, itu kenapa? Karena adanya kondisi seperti itu, harapan saya teman-teman nanti bisa membedah gitu. Ya, membedah bagaimana implementasi dari PPh pasal 26 ini, karena akan sangat-sangat kompleks permasalahannya karena melibatkan kepentingan antar negara gitu kira-kira kalau saya perhatikan. Sama nanti teman-teman juga
akan atau wajib mengidentifikasi transaksi-transaksi apa yang secara substansi termasuk kategori dividen, termasuk kategori bunga, royalti. Ini yang kemarin saya sampaikan bahwa objek pemotongan PPh pasal 26 itu seharusnya mirip atau sebagian besar sama dengan PPh pasal 23 dan 21. Ya, hanya saja ada tambahan, misalkan pembayaran premi, keuntungan pembebasan hutang, itu menurut saya tambahan-tambahan yang memang dimungkinkan terjadi di dalam adanya transaksi dengan pihak luar negeri, gitu kira-kira nanti. Tarif PPh pasal 26 secara garis besar 20%, ya, dari jumlah brutonya, walaupun nanti ada tambahan tarif khusus gitu kira-kira terkait dengan adanya perkiraan penghasilan itu untuk beberapa transaksi tertentu seperti penjualan saham, kemudian pembayaran premi asuransi, itu nanti tarif perkiraan penghasilan itunya yang berubah, ya. Ini dasar pemotongan PPh pasal 26 atas pengalihan harta atau penjualan harta. Jadi secara sederhana bisa disampaikan bahwa ketika orang luar negeri atau subjek pajak luar negeri menjual asetnya di Indonesia, sekali lagi, atau teman-teman sendiri sebagai subjek pajak dalam negeri membeli aset kepada orang asing, kepada subjek pajak luar negeri, berarti secara tidak langsung kan ada uang yang kita bayarkan kepada subjek pajak luar negeri tersebut. Nah, karena dia menjual asetnya di Indonesia, negara menyatakan potong dulu pajaknya gitu. Termasuk di sini jual aset apapun. Kalau dulu di tahun-tahun sebelumnya itu digunakan contoh begini. Ada warga negara asing yang sedang berlibur ke Indonesia. Mereka membawa barang elektronik, kamera, komputer, mungkin ada pernak-pernik yang mereka perlukan untuk membuat film dan sebagainya di Indonesia. Nah, karena kondisi tertentu, mereka menjual kameranya, mereka menjual alat-alat perlengkapan tersebut di Indonesia. Nah, atas transaksi itu, si pembeli harusnya melakukan pemotongan PPh pasal 26 gitu. Itu kira-kira kuncinya. Bagaimana melakukan pengawasannya? Agak sulit gitu. Kecuali memang untuk produk-produk atau hal-hal yang memang bisa ditelusuri gitu. Salah satunya adalah saham gitu, kira-kira yang paling mungkin untuk ditelusuri. Walaupun di sini harta yang mungkin dijual itu termasuk perhiasan, emas, lukisan, kapal, motor, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi kalau mobil dan motor kan tidak mungkin mereka datang ke Indonesia bawa kendaraan atau motor terus dijual. Mungkin ada, tapi sangat-sangat terbatas. Kalau kapal pesiar, pesawat itu sangat mungkin gitu karena transaksinya bisa dilakukan di Indonesia. Pemotong pajaknya adalah pihak yang melakukan pembelian gitu, yang tentunya yang sudah ditunjuk dalam hal ini. Karena sekali lagi kewajiban memotong itu perlu pertanggungjawaban. Jadi tidak semua pihak bisa melakukan pemotongan. Tidak semua orang bisa melakukan menghimpun dana melalui pemotongan pemungutan. Jadi disinilah diperlukan adanya kontrol. Caranya kontrol adalah tentunya pihak yang memotong harus menyelenggarakan pembukuan. Gitu kira-kira itu yang paling simpel yang harus teman-teman ingat. Tidak mungkin setiap warga negara diminta untuk melakukan pemotongan. Kenapa? Karena tadi negara perlu juga mengawasi. Jangan sampai apa yang sudah dipotong tidak bisa disetorkan ke kas negara. Atau terlebih lagi, apa yang sudah dipotong nanti tidak disetor karena memang pemotongnya tidak punya identitas atau NPWP. Nah, ini balik lagi sesuai dengan ketentuan PPh orang pribadi, siapa saja yang orang pribadi yang bisa ditunjuk gitu. Kalau badan kan sudah pasti ditunjuk otomatis. Kalau orang pribadi tentunya orang pribadinya menyelenggarakan pembukuan, melakukan pekerjaan bebas atau mempunyai kegiatan usaha. Itu menurut saya hal-hal yang harusnya secara sederhana teman-teman bisa ingat gitu kira. Ada komentar sampai di sini? Izin Pak. Ya, silakan. Untuk yang dijual itu untuk semua barang Pak ya? Atau yang tadi ada listnya doang Pak? Ya, yang mungkin dijual kan sebenarnya ini gitu kira-kira yang mungkin ya. Yang mungkin dilakukan ini melakukan penjualan harta berupa perhiasan mewah,
Kalau di luar itu tentunya tidak diatur gitu kira-kira. Ya, karena sekali lagi ini saja sangat sulit untuk diawasi untuk proses penjualannya. Jadi harus benar-benar dilihat gitu barangnya apa. Ini untuk daerah-daerah wisata sendiri sulit sekali untuk mengawasi gitu, karena mungkin bisa saja itu terjadi, tapi sekali lagi mekanisme pengawasannya saya belum bisa, ada nggak kondisi real gitu ketika ada subjek pajak luar negeri mengalihkan asetnya di Indonesia. Mekanisme seperti apa gitu. Ya. Silakan, ada lagi? Oh, Pak, izin bertanya. Ya. Tadi kan Bapak bilang kan itu ada kayak konser, misalnya kayak Indonesia tuh ngundang artis luar negeri konser di Indonesia kan ya Pak. Jadi kan itu orang, maksudnya kayak artisnya itu mesti datang ke Indonesia baru ditagih pajaknya, atau kayak misalnya online konser sekarang kan Pak, kayak di Tokopedia itu mereka tuh rekamannya di Korea kan Pak, terus Shopee itu hasil rekamannya itu ditampilkan di Indonesia. Jadi kalau misalnya yang seperti itu kena pajak juga nggak Pak? Ya, jadi prinsip dasarnya adalah ketika ada uang keluar dari Indonesia, itu harus ada pemotongan pajak. Itu prinsipnya. Ketika subjek pajak subjek pajak luar negeri menerima penghasilan dari Indonesia. Jadi yang memotong adalah orang atau pihak yang melakukan pembayaran di Indonesia. Jadi ketika tadi konser online, pasti siapa yang menyelenggarakan di Indonesia? PIC-nya siapa? Ketika mereka membayar imbalan ke luar negeri, itulah muncul kewajiban pemotongan. Ya, itu kira-kira yang secara simpelnya. Jadi semua uang keluar dari Indonesia, kalau itu merupakan pembayaran imbalan, itu harusnya ada pajak yang dipotong. Kalau belum ada, berarti ada yang keliru gitu. Pak, kalau pinjaman bagaimana? Ya, kalau pinjaman pasti ada uang masuk dulu ke Indonesia. Uang masuk ke Indonesia $1 juta, kemudian mereka kembalikan $1 juta. Itu pokoknya tidak ada pajak. Tetapi ketika ada bunga yang dibayarkan, itu ada PPh pasal 26 yang harus dipotong. Nah, itu yang nanti teman-teman harus benar-benar teliti. Apalagi dengan transaksi online ini, banyak sekali jenis-jenis transaksi yang mungkin bentuknya serta-merta dia tidak melakukan pemotongan langsung, tetapi ada skema-skema penghindaran yang lakukan. Mungkin saya contohkan juga ada begini. Ada salah satu hotel di Indonesia begitu, dimiliki oleh investor dari luar negeri. Ya. Nah, hotel itu ada di Indonesia, tetapi operasionalnya semua ada di luar negeri. Sahamnya 90% dimiliki oleh asing, gitu kira-kira PMA. Nah, penghindaran yang mereka lakukan itu bisa dalam bentuk tadi pembayaran, bisa bentuknya dalam grup gitu kira-kira, transfer pricing yang teman-teman kenakan, yang nantinya harusnya bisa ditagih kembali gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi begini, waktu itu hotelnya itu ada di Indonesia, sekali lagi pemegang sahamnya ada di luar negeri. Nah, pemasaran dari hotel itu, marketingnya ada di luar negeri. Ya, di Indonesia juga ada. Tetapi memang yang paling gencar ya marketing luar negeri, yang mereka menjual gitu produknya. Ayo liburan ke Indonesia. Nah, pada saat itu saya dijelaskan bahwa ada bentuk transfer pricing menurut saya yang nanti teman-teman coba pelajari. Hotel itu menjual, saya tidak tahu ya waktu itu. Oke. Dia menjual harga sewa kamarnya 1 malam, itu melalui agennya di luar negeri itu, dia memberikan seperti apa ya, kontrak berlangganan gitu. Jadi 1 kamar itu $60.
kepada afiliasinya di luar negeri. Kemudian kalau ada orang Indonesia, orang independen, itu pihak non afiliasi yang membeli, itu harganya 300. Jadi kalau teman-teman pesan melalui agennya di luar negeri, itu perusahaan hanya dapat $60 satu malam untuk satu kamar. Dan kamar yang sama kalau teman-teman langsung datang ke lokasi hotelnya di Indonesia, bayarnya $300. Jadi 300 dan 60 itu jauh sekali. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah tahu agen atau marketingnya di luar negeri menjual ke konsumennya berapa. Karena dia kontrak. Jadi marketingnya di luar negeri menyatakan bahwa oke, untuk kamar 70% kamar saya beli dengan harga $60 gitu. 30% dari jumlah kamar silahkan jual gitu. Harganya kalau dijual itu $300. Bayangkan ada selisih $240 untuk satu malam. Sehingga karena kondisi tersebut ya berarti otomatis hotel yang di Indonesia tidak akan dapat untung banyak gitu. Karena break even-nya dengan tingkat hunian 80% baru mereka break even. Untuk hotel tidak mungkin 70% huniannya setiap atau sepanjang tahun gitu kira-kira. Sehingga disitulah bentuk-bentuk penghindaran pajak. Tentunya harusnya seperti apa Pak? Ya pasti ada skema tadi. Menjual kepada afiliasinya, nanti bentuknya seperti itu. Itu kalau terkait dengan penghasilan. Sebenarnya ada di situ juga pembayaran royalti terselubung gitu juga terhadap afiliasi yang ada di luar negeri gitu. Karena apa? Karena afiliasinya juga kebetulan bisnisnya hotel gitu. Kemudian ada juga pembayaran dividen terselubung gitu dengan mengecilkan harga jual, mereka memberikan dividen secara tidak langsung gitu kira-kira. Karena apa? Karena memang secara tidak langsung marketing yang di luar negeri juga merangkap sebagai pemegang sahamnya dari perusahaan atau hotel yang ada di Indonesia, dan banyak hal lagi gitu yang cara-cara mereka melakukan penghindaran yang tentunya kalau di sini di pasal 26 ini diaturkan skema normal. Ada pembayaran royalti, ada pembayaran bunga. Sekarang bunga juga sudah diatur tersendiri gitu. Bagaimana withholding tetap jalan, tapi terkait dengan pembebanan fiskal juga ada nanti mekanisme pembebanannya seperti apa. Nanti teman-teman tolong dibaca kembali gitu. Silakan, ada lagi. Jadi kalau tadi atas pembayaran atau konser yang dilakukan secara online itu yang memotonglah pihak yang di Indonesia membayarkan imbalan ke luar negeri gitu. Ya termasuk nanti ada kondisi-kondisi tertentu teman-teman berlangganan. Nah ini yang sulit sebenarnya. Kan bisa jadi teman-teman bisa langsung sekarang dengan informasi yang tanpa batasnya teman-teman bisa berlangganan kemanapun. Bagaimana pemotongannya itu yang saya yakin belum diatur, khususnya untuk individu ya. Teman-teman ikut kursus, teman-teman ikut berlangganan mungkin apa saja ya, film dan lain sebagainya, itu direct langsung membayar ke luar negeri. Nah, bagaimana pemotongannya itu yang harus menjadi tantangan nanti teman-teman sebagai petugas pajak. Bagaimana ketika ada pembayaran oleh pihak yang tidak ditunjuk untuk melakukan pemotongan. Dan itu saya yakin nominalnya cukup besar gitu. Nah, itu harus ada memang kesepakatan antar negara untuk mengatur itu gitu atau menyepakati gitu berapa porsi penghasilan yang bisa dipajaki dari perusahaan-perusahaan yang sekarang tentunya saya yakin teman-teman bisa belanja dari manapun, bisa membeli atau mengikuti kursus dari manapun, membeli software dari manapun gitu, ya, membeli ya mainan dari manapun. Dan menurut saya itu sangat banyak sekali uang yang beredar di sana gitu. Kalau misalkan subjek pajak luar negeri tidak ada,
subjek pajak yang menerima itulah subjek pajak luar negeri, tidak ada pajak yang dipotong. Berarti negara kita kehilangan pajak dan kehilangan devisa karena uangnya mengalir ke luar negeri sana gitu kira-kira. Nah itu yang nanti sama-sama teman-teman pikirkan. Bagaimana untuk menagih gitu mekanisme pemotongan dari penghasilan yang dibayarkan ke pihak luar negeri. Ada lagi? Izin, Pak. Ya. Berarti untuk misal belanja online itu termasuk dari luar negeri itu dikenakan PPh 26 juga berarti ya Pak. Tapi kalau untuk individu itu belum diatur. Untuk belanja, ya sekali lagi untuk belanja barang itu kan mekanisme import ya masuknya harusnya. Jadi kalau teman-teman belanja dari luar negeri dengan limit tertentu, harusnya dikenakan PPh pasal 22 nanti atas import barang. Sama dengan perusahaan yang membeli barang, membeli bahan baku dari luar negeri, dia tidak ada pemotongan pasal 26. Tapi negara akan memungut pasal 22 gitu atas transaksi impor tersebut gitu. Jadi di sini yang dilakukan pemotongan pasal 26 sebenarnya itu sebagian besar penghasilan yang dibayarkan ke subjek pajak luar negeri bersifat passive income gitu. Pembayaran jasa itu mayoritas yang akan dilakukan pemotongan pasal 26. Tetapi kalau membeli barang itu negara akan menerima penerimaan atau menerima pendapatan dari pemungutan pasal 22 atas impor. Perusahaan membeli mesin. Nah, nanti dibedakan. Perusahaan tadi membeli mesin dari Jepang misalkan. Dia beli mesin $1 juta. Untuk bisa digunakan mesinnya itu perlu jasa pemasangan. Nah, jasa pemasangan ini ditambah misalnya 2.000 US dollar misalkan gitu. Maka atas mesinnya itu nanti terutang dipungut PPh pasal 22 import pada saat import mesin, sedangkan jasa untuk memasang mesin itu dipotong pasal 26 kalau memang yang memasang langsung dari pabriknya di luar negeri gitu kira-kira. Ya. Jadi nanti yang harus diingat adalah jasa royalti yang banyak nanti teman-teman temukan jasa royalti bunga gitu kira-kira. Dividen juga ada. Ya, itu yang banyak. Kalau hadiah penghargaan ya banyak. Terus kemudian imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini yang menurut saya pemotongannya memerlukan strategi khusus gitu. Karena apa? Karena sekali lagi banyak sekali nanti ditemukan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang membeli software langsung dari luar. Ya, membeli software kalau melalui perusahaan bisa dilakukan atau bisa ditagih pemotongan pasal 26-nya. Tapi kalau melalui perorangan itu tidak terdetek, nah itu nanti tantangan buat kita bagaimana mengawasinya gitu. Kalau itu nominalnya tidak cukup besar, itu mungkin tidak masalah. Seperti misalkan yang paling simpel lah, kalau teman-teman berlangganan aplikasi Zoom, itu pemotongannya bagaimana? Ya, teman-teman berlangganan aplikasi Zoom, itu langsung bayar. Langsung ada tagihannya, bayar. Ya, kita teman-teman sebagai orang pribadi tidak punya kewenangan untuk memotong misalkan. Karena apa? Kalau membayarnya kurang, aksesnya nggak dibuka kan begitu kira-kira. Ya, kan beda. Kalau misalkan saya bayar aplikasi 100, maka harusnya kan yang saya bayarkan hanya 80, 20-nya saya potong gitu. Saya berikan bukti potong, saya setorkan ke kas negara. Kalau sekarang kan tidak. Saya kalau bayar hanya 80, walaupun saya berikan bukti potong, belum tentu dibuka gitu akses untuk berlangganannya dan seterusnya. Karena apa? Karena tadi tidak ada perjanjian yang mengatur itu antar individu-individu ini. Berapa orang yang berlangganan? Saya yakin cukup banyak gitu. Ya, kalau institusi kampus berlangganan ya saya yakin dilakukan pemotongan gitu. Karena membeli hak untuk menggunakan aplikasinya gitu.
Itu nanti tantangannya untuk ke depan gitu. Berapa uang yang beredar atas penggunaan aplikasi itu ya tentunya cukup besar gitu, karena untuk yang free itu teman-teman pasti ada batasnya, itu sudah dihitung gitu. Oke, silakan. Nah, ada 3 kelompok di sini terkait dengan penggunaan tarif PPh pasal 26. Itu yang pertama tarifnya sama 20%, tapi ada juga nanti yang dikenakan berdasarkan perkiraan penghasilan netonya gitu untuk beberapa kasus. Kalau di sini yang dituangkan di sini adalah untuk pengalihan harta gitu kira-kira. Pengalihan harta itu dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20% kali perkiraan penghasilan netonya. Jadi perkiraan penghasilan netonya 25%, maka tarif efektifnya 5% gitu. Jadi 20 kali 25 gitu. Sama dengan 5%. Contohnya apa? Teman-teman kalau misalkan yang paling gampang, tadi ada yang menjual perhiasan atau jam lah, jam bermerek misalkan. Dijual dengan harga 100 juta. Ini subjek pajak luar negerinya menjual, ada bule jual jam 100 juta. Maka sebenarnya atas transaksi penjualan itu dikenakan PPh pasal 26 20% kali 25 kali 100 juta gitu. Atau bisa juga disebut 5% kali 100 juta gitu. Jadi ada 5 juta yang dipotong untuk disetorkan ke kas negara. Nah itu sejauh mana atau seberapa banyak orang yang bisa melakukan pemotongan itu ya belum bisa dideteksi, saya yakin. Apalagi di Indonesia masih dimungkinkan orang menjual dengan uang tunai. Nah, itu tentunya akan lebih sulit lagi untuk mendeteksi kebenaran transaksi dan bagaimana mengetahui transaksi itu terjadi, ya gitu kira-kira. Ini bagaimana memotong, menyetorkan itu terkait dengan pemotongan atas pengalihan harta yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri. Kemudian di sini yang saya sampaikan ada pengecualian, ya, baik dari sisi batasan jumlahnya maupun dari sisi konsepnya tadi. Ketika transaksi yang dilakukan dengan subjek pajak luar negeri itu sudah dipotong 4 ayat 2, maka tidak dilakukan pemotongan pasal 26 gitu. Yang paling simpel yang saya contohkan tadi, ada subjek pajak, ada kontraktor asing mengerjakan proyek Jembatan Suramadu. Ada kontraktor asing mengerjakan proyek MRT. Mereka mengerjakan proyek jasa konstruksi, membangun terowongan, membangun rel, jasa konstruksi. Jasa konstruksi sudah diatur di PPh 4 ayat 2, itu dikenakan pajaknya final. Maka atas proyek yang dikerjakan oleh kontraktor asing itu dipotongnya pasal 4 ayat 2. Gitu kira-kira. Ya, tarifnya yang mana yang digunakan? Ya tentunya tarifnya karena subjek pajak luar negeri tidak mungkin dia punya kualifikasi kan gitu. Maka dikenakanlah tarif non kualifikasi. Itu logika menurut saya yang harus teman-teman ingat. Transaksi di bursa atas penjualan saham oleh subjek pajak luar negeri sudah diatur bahwa siapapun yang menjual saham di bursa PPh-nya final. Jadi transaksi jual beli saham di bursa tentunya dilakukan oleh subjek pajak luar negeri, dikenakannya pajaknya final gitu. Itu kira-kira contoh yang mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Pengalihan saham. Di sini pengalihan saham sama dengan pengalihan harta gitu, dipersamakan. Karena saham itu kan investasi gitu, kira-kira bagian dari harta. Maka atas pengalihan saham itu apabila dilakukan oleh subjek pajak luar negeri dan pembelinya adalah tentunya subjek pajak luar negeri, itu dilakukan pemotongan pasal 26. Jadi pemegang saham luar negeri menjual sahamnya kepada perusahaan di Indonesia maupun di luar negeri juga sama. Nanti kita lihat. Di sini, apabila pembeli sahamnya itu adalah wajib pajak dalam negeri, maka pemotongnya adalah wajib pajak dalam negeri tersebut gitu. Sedangkan
apabila perusahaan itu saham yang dibeli oleh wajib pajak luar negeri, maka pemotongnya adalah perusahaan yang asetnya dijual. Gitu. Ini ada contohnya nggak? Oke, kita contohkan saja ya. Saya sebagai gambaran. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Pak, Ya. saya masih bingung tentang penjualan dan pengalihan harta di Indonesia. Kan dikecualikan yang diatur di 4. Berarti untuk final itu kan diaturnya di pasal-pasal lain juga ada, Pak ya? Untuk pasal 4 ayat 2 atau final secara keseluruhan, Pak? Oke, benar sekali. Untuk pengecualian ini hanya yang diatur di PPh Final 4 ayat 2. Untuk PPh Final pasal 21 tidak ada pasti kan, tidak berlaku. Ya, PPh Final yang lain tidak berlaku. Yang berlaku hanya yang diatur di PPh Final 4 ayat 2 gitu kira-kira. Oke, kita contohkan ya. Misalkan begini, PT MRT membayar jasa konstruksi kepada perusahaan kontraktor dari Cina, gitu kira-kira 100 miliar. Maka Trans Corporation ini adalah subjek pajak luar negeri. Ya. Kemudian jasa konstruksi ini adalah objek PPh Final. Maka atas transaksi pembayaran jasa konstruksi ini dikenakan PPh Final pasal 4 ayat 2. Gitu kira-kira. Kalau misalkan Trans Corporation ini juga mempunyai saham di Indonesia. Ya, yang kebetulan misalkan saham di Indonesia, misalnya PT, Mandiri, TBK misalkan gitu. Ya. Ada ketentuan bahwa atas penjualan saham yang terdaftar di bursa itu dikenakan PPh Final pasal 4 ayat 2. Maka juga sama, atas penjualan saham PT Bank Mandiri ini terutang PPh Final gitu kira-kira. Ya, tidak dilihat untungnya berapa, nggak dilihat. Sedangkan kalau misalkan PT Trans ini tadi Trans mempunyai saham di PT Nusa. Ini perusahaan non bursa ya. Dia misalkan 50%.
Ya, harganya misalnya 50 miliar gitu. Ketika sahamnya dijual kepada misal Unique Corporation, perusahaan asal sama nih, asal Jepang misalnya. Dia jual 20% saham. Harganya anggaplah langsung saja 30 miliar misalnya. Kemudian dia jual juga 10% sahamnya kepada PT ABC misalnya, di Indonesia. Menjual saham 20% saham PT apa tadi? PT Nusa ya. Kemudian ini juga menjual saham PT Nusa. Jadi yang dia jual sahamnya dijual pada kewajiban PPh 26-nya. Melekat pada PT Nusa saham perusahaan yang sahamnya dijual. Atas kepada Unique. Jadi kalau pembeli subjek pajak luar negeri, maka yang wajib motong pasal 26 itu PT Nusa. Tarifnya 20% kali 5%, kali 25% kali 30 miliar. Begitu. Sedangkan kewajiban pasal 26 itu juga melekat di PT ABC atas pembelian saham %. Jadi disampaikan bahwa ini 30 miliar 10% sama-sama 30 miliar. Oke, saya rubah ya. Ini 20 miliar. Jadi kalau dijualnya ke subjek pajak luar negeri, di sini Unique Corporation dari Jepang, maka yang memotong adalah PT Nusa selaku pemilik saham gitu kira-kira, atau selaku sahamnya yang dijual. Sedangkan kalau yang beli ada subjek pajak dalam negeri, maka yang belilah yang wajib memotong. Itu maksudnya dari akhir tadi. Silakan. Ada komentar? Pak, izin Pak. Ya, silakan. Untuk yang tadi itu, emang itu tadi yang jual Trans Pak ya? Trans Corporation ya. Oh, bukan misalkan si Unique yang di luar negeri itu yang ngejual. Kan awalnya Trans yang punya saham di Nusa ya. Di PT Nusa Trans punya 50% saham. Nominalnya nilainya 50% itu 50 miliar itu gampangnya. Oke. Jadi PT Nusa pemegang sahamnya bisa jadi pemegang saham PT Nusa. Itu adalah satu Trans Corporation, ini 50%. Yang kedua misalkan Duta, PT Duta kan 40%. 3 Surya misalkan gitu. PT Surya. Surya 20%. Nah, kemudian sahamnya ini yang dijual. Sebagian saham Trans dijual ke
unik. 20%, ini harganya 30 miliar, dan ke PT ABC 10% sahamnya harganya 20 miliar, begitu kira-kira. Jadi sahamnya Trans itu dijual. Trans menjual. Ingat bahwa pemajakan itu dikenakan ketika subjek pajak luar negerinya memperoleh income, ya, memperoleh penghasilan. Jadi ketika Trans menjual sahamnya ke Unik di luar negeri, kan Trans mendapat penghasilan, dapat uang dia 30 miliar. Tetapi kan nggak bisa, yang dipajakin Trans nggak bisa. Maka yang dipajakin adalah, atau yang diminta untuk memotong adalah Nusa gitu, selaku subjek pajak dalam negeri. Jadi kewajiban memotongnya ada di Nusa. Karena tidak mungkin Trans menjualnya tanpa pengetahuannya Nusa, gitu kira-kira gampangnya. Nggak bisa, Trans saya jual sahamnya, terus Nusa nggak ngerti, gitu, nggak bisa. Beda dengan di bursa, gitu. Dia harus ganti akte, harus tadi sepengetahuan PT Nusa. Oleh karena itu, PT Nusa lah yang diberikan tanggung jawab. Kalau memang Trans mau mengalihkan sahamnya ke luar negeri, ya sudah, potongin ya, 20% gitu. Itu tanggung jawab Nusa. Sedangkan kalau yang beli PT ABC, gampang, yang ngasih uang kan PT ABC, langsung potongin ya, kalau bayar ke Trans gitu. Sehingga komposisi saham setelah jual, sehingga komposisi saham yang baru, sebenarnya kan ini sisa berapa tadi? 20%, kemudian ada nanti PT ABC punya 10%, dan 5 Unik punya dia 20% gitu kira-kira. Jadi komposisinya akan berubah gitu kira-kira. Silakan. Jadi ketika nanti teman-teman di perusahaan-perusahaan PMA, ketika struktur sahamnya berubah, maka akan ditanya PT Nusa, ini Trans 30% sahamnya dijual kemana? Oh, dijual ke PT ABC, maka dia akan dicari PT ABC. Di sini kan kelihatan, PT ABC 10% akan diminta, pasal 26-nya. Kemudian ada pemegang saham baru, subjek pajak luar negeri, Unik Corporation akan diminta ke PT Nusa gitu. Jadi ada perubahan pemegang saham untuk perusahaan-perusahaan PMK, itu ada kewajiban pajak nanti yang muncul di sana. Begitu kira-kira. Silakan, mudah-mudahan dipahami. Jadi untuk pengalihan harta saham itu yang paling sering gitu kira-kira ditanyakan gitu. Sehingga kalau nanti teman-teman ditugaskan di kalwil-kalwil khusus gitu PMA baik 1 sampai 6, itu tentunya melihat struktur kepemilikan sahamnya sangat penting gitu. Karena pergeseran pemegang saham ini menjadi ada dampak terhadap kewajiban pajak dari perusahaan gitu kira-kira. Itu yang perlu diperhatikan. Pak, ada nggak yang memang tidak melaporkan ya? Tentunya sangat mungkin gitu. Itu kenapa sebenarnya bagi perusahaan-perusahaan PMA itu mengupdate, apakah ada perubahan akte, apakah ada perubahan kepemilikan saham, itu penting sekali. Nah, saya tidak tahu apakah sekarang ini masih ada update nggak gitu, kira-kira dari Kementerian Hukum dan HAM, itu mereka melaporkan secara rutin perubahan kepemilikan saham. Jadi untuk subjek pajak luar negeri ini sangat-sangat berdampak gitu. Ya, tadi untuk jasa konstruksi, kemudian pengalihan saham, itu menurut saya hal
penting yang teman-teman perlu ketahui. Silakan, ada lagi. Jadi 2 hal. Kemudian ini untuk tadi sama, hanya tarifnya saja berbeda ya, penyajiannya sama. Asuransi juga kurang lebih sama. Dia pembayaran premi asuransi sekali lagi, kalau tertanggungnya ada di Indonesia, kalau dibayarkan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi itu berbeda-beda kewajiban pemotongannya. Ya. Di sini bisa dilihat kalau misalkan teman-teman membayar langsung, misalkan saya ingin ikut asuransi kesehatan, misalkan begitu. Kalau saya pemotong pajak atau perusahaan ingin ikut asuransi, membayar premi asuransi ke perusahaan asuransi di luar negeri untuk kebakaran, mungkin untuk teknologi, gitu. Kira-kira kadang-kadang perlu membayar. Itu harus memotong PPh pasal 26. Tarifnya 10% di sini efektifnya, karena 20% kali 50%. Tapi bisa juga perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia membayar juga premi untuk tadi memindikasi risiko ke perusahaan asuransi di luar negeri. Tarifnya lebih kecil lagi. Termasuk juga perusahaan reasuransi. Jadi untuk asuransi perlu dilihat isinya seperti apa pihak yang membayar premi ini. Gitu. Kalau dia perusahaan asuransi akan berbeda dengan perusahaan biasa. Ya. Ini pemotongannya seperti biasa, paling lambat di setor tanggal 10 dan dilaporkan di SPT Masa PPh pasal 26 yang berbarengan dengan SPT Masa pasal 23. Tidak ada pengecualian untuk pasal 26. Pengalihan saham tadi sudah dibahas. Nah, ada juga pengalihan saham oleh perusahaan-perusahaan yang antara tadi gitu kira-kira, yang mempunyai hubungan istimewa. Nah, kalau ini yang terjadi tentunya harus dilihat gitu seperti apa SPV ini gitu kira-kira nanti. Karena ini yang menjadi unik gitu nanti bagi perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri ini gitu, di negara-negara tax haven yang punya hubungan dengan perusahaan di Indonesia gitu kira-kira. Maka di sini pemotongnya adalah siapa yang membeli, kemudian tentunya di sini pembeli dalam negeri gitu kira-kira, sehingga dan perusahaan atau badan yang ada di Indonesia kalau memang pembelinya adalah perusahaan yang ada di luar negeri, kurang lebih sama gitu kira-kira. Artinya perusahaan Indonesia punya saham di luar negeri bisa jadi gitu. Jadi dia punya saham di luar negeri, maka atas pengalihan sahamnya itu akan dikenakan pemotongan PPh pasal 26. Kurang lebih begitu kira-kira gampang. Tarifnya juga sama. Ini terkait saham. Nah, ini yang terkait dengan penghasilan karena pajak setelah pajak dari BUT, ini juga dikenakan pasal 26 ayat 4 gitu kira-kira. Skemanya mungkin secara garis besar begini. BUT itu kan pemajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Sepakat ya? Sehingga BUT, misalkan BUT habis ACB, dia mempunyai omset kemudian ada biaya. Ya, asumsikan saja ini 10.000. Ya. Teman-teman, seperti biasa, di sini HPP, oke, kita samakan saja. Laba bruto. Di sini anggaplah 5.000. Di sini, oke, sorry, 6.000 ya. Kemudian ada biaya. 2.500. Ada laba
1.500. Ya. Kemudian di sini dalam ya, jutaan rupiah. Kemudian di sini ada koreksi fiskal misalkan positif dan negatif 200 misalkan. Sehingga di sini ada laba fiskal, dan ada kompensasi kerugian, kemudian penghasilan laba fiskalnya, kemudian kompensasi kerugiannya 0, penghasilan dan pajaknya adalah 10. PPH terutang 22%. PPH terutangnya 374. Maka laba setelah itu laba dikurangi dengan labanya tadi berapa? 1.500 kurangi 374. Nah, atas laba setelah pajak inilah PPH pasal 26 ayat 1126 dikalikan 20%. Jadi dia harus membayar lagi PPH pasal 26 sebesar 20%, begitu kira-kira. Jadi inilah PPH pasal 26 dari laba setelah PPH. Jadi kalau di dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini sama dengan sebenarnya laba ditahan itu dibagikan dividen gitu kira-kira, dipotong lagi pasal 23. Tapi sekarang kan semuanya tidak dipotong pasal 23. Jadi sebenarnya laba setelah pajak dari subjek pajak BUT ini sebenarnya mirip-mirip seperti itu gitu. Pemajakan atas laba tahun berjalan. Tetapi 1.126 ini tidak dikenakan pajak apabila diinvestasikan lagi di Indonesia. Itu syaratnya. Sekarang kan termasuk dengan wajib pajak orang pribadi, sekarang dividennya kan dikecualikan. Kurang lebih itu yang mendasari. Itu yang diacu supaya ada persamaan perlakuan gitu. Kalau sebelumnya BUT labanya tidak dikenakan pajak apabila diinvestasikan di Indonesia, ini untuk mendorong investasi. Jadi nilai 1.126 ini tidak akan dikenakan PPh pasal 26 kalau diinvestasikan di Indonesia gitu kira-kira. Jenisnya apa investasinya nanti setelah ini kita bahas. Sampai di sini dulu bisa dipahami atau tidak? Ini yang dimaksud dengan brand profit tax atau laba setelah pajak dari BUT gitu kira-kira. Silakan. Silakan. Bisa dipahami terkait dengan laba setelah pajak. Laba setelah pajak dari BUT ya, itu yang ingin disampaikan. Nah, di dalam yang dikecualikan apa saja sih laba-laba yang atau jenis investasi sehingga bisa laba BUT ini tidak dikenakan pajak di Indonesia. Itu yang pertama bisa berupa investasi saham. Jadi dia digunakan untuk menyertakan modal, baik itu di perusahaan baru atau perusahaan yang sudah ada. Yang kedua, mereka juga mendirikan perusahaan yang baru gitu.
Jadi dia ada sisa laba setelah pajak digunakan untuk mendirikan perusahaan yang baru. Atau sisa labanya digunakan untuk beli aset gitu. Beli mesin gitu. Yang ada atau yang ada di Indonesia tentunya. Jadi benar-benar diinvestasikan, benar-benar tidak dibawa ke luar negeri, itu kira-kira intinya. Jadi negara Indonesia langsung mengingatkan gitu, kalau ini labanya tidak diinvestasikan, silahkan bayar pasal 26 ayat 4. Tapi kalau diinvestasikan, tentunya itu bisa tidak dikenakan, tetapi juga ada batas waktunya. Gitu. Tidak bisa hari ini, oh Pak saya belikan saham gitu, kemudian tahun depan langsung dijual sahamnya, tidak berlaku itu. Atau sebagian tadi ada 1.100 sekian, yang 500 saya belikan aset, terus selebihnya saya simpan gitu, tidak bisa. Jadi harus seluruhnya diinvestasikan di Indonesia. Kalau hanya sebagian bagaimana Pak? Kalau hanya sebagian berarti pasal 26-nya tetap muncul gitu. Dari mana? Dari nominal seluruh laba tadi setelah pajak itu. Jadi benar-benar syarat itu harus terpenuhi. Silakan ada komentar terkait investasi atas laba setelah pajak. Kemudian ada P3B ya. Di sini dijelaskan gitu bahwa terkait dengan bagaimana penerapan dari ketentuan P3B ini gitu kira-kira, sehingga tidak terjadi double pengenaan pajak berganda. Di sini dinyatakan bahwa PPh pasal 26 akan diterapkan 20% kecuali subjek pajak luar negeri tersebut menyerahkan yang namanya surat keterangan domisili ya kepada tentunya pihak-pihak yang berlawan transaksinya itu gitu kira-kira ya. Kemudian di sini ada juga ketentuan tidak menyalahgunakan P3B, tadi saya sampaikan bahwa bisa jadi perusahaan-perusahaan lawan transaksi itu berasal dari negara yang tidak ada perjanjian P3B dengan Indonesia, tetapi seolah-olah mempunyai kantor cabang di negara-negara Singapura, Jepang, Belanda gitu. Sehingga pemanfaatan P3B-nya itu untuk menghindar pajak gitu kira-kira intinya, itu yang tidak boleh. Ini surat keterangan domisilinya itu harus mendapat pengesahan. Nah sekarang surat keterangan domisili ini dibuat 1 kali dalam 1 tahun, sehingga sekali di-upload dan itu berlaku untuk 1 tahun. Gitu. Kalau sebelumnya kan memang dibuat setiap transaksi, jadi setiap transaksi harus ditampilkan. Sekarang kalau transaksi ke perusahaan yang sama itu tidak perlu setiap bulan, atau tidak perlu setiap transaksi, tetapi bisa dia mengupload bahwa saya sudah punya perjanjian atau surat keterangan domisili untuk transaksi dengan pihak X gitu bisa di negara Singapura. Maka ketika itu sudah diupload, maka surat keterangan itu berlaku untuk 1 tahun untuk terus menggunakan tarif P3B gitu kira-kira. Termasuk juga yang tidak dipotong pasal 26 karena memang kurang dari time test misalkan begitu. Ya, karena ada beberapa transaksi juga kalau ada perjanjian P3B bisa jadi tidak dipotong pajak. Kenapa? Karena memang akan dipajaki di negara domisilinya gitu. Jadi Indonesia sebagai negara sumber tidak perlu mengenakan pajak. Ini umumnya dilakukan untuk perusahaan-perusahaan yang menyerahkan jasa kurang dari time test gitu misalkan. Jadi secara sederhana misalkan Indonesia Singapura mempunyai perjanjian P3B kalau tidak salah begitu. Dia time testnya kalau tidak salah 90 hari. Jadi kalau ada subjek pajak luar negeri dari Singapura menyerahkan jasa di Indonesia hanya 5 hari gitu misalkan, maka tidak perlu dipotong pasal 26 sepanjang perusahaan tersebut memberitahu, saya dari Singapura nih, saya kontrak 5 hari ya,
Jadi saya akan bayar pajak di Singapura saja gitu. Jadi itu tidak perlu dipajakin. Tapi surat keterangan domisili bahwa itu perusahaan dari Singapura itu harus dipegang oleh perusahaan di Indonesia dan kontrak kerjanya harus dipegang. Begitu kira-kira yang dimaksud. Ini form DGT-nya, gitu kira-kira di situ ada informasi terkait dengan jenis penghasilannya, dengan negara mana, perusahaan apa, berapa nominal transaksi dan seterusnya. Harapannya teman-teman juga membaca itu. COR ini, COD atau COR ini itu harus memenuhi syarat juga gitu. Kira-kira apa-apa saja yang harus ada di informasi di dalam itu gitu. Ya, seperti namanya, tanggalnya kapan, karena tadi kapan terbitnya itu harus ada karena berlaku 1 tahun. Ya, ditandatangani oleh otoritas pajak yang ada di negara tersebut gitu kira-kira. Kompeten otoritinya siapa? Nah, itu umumnya ini bukan menjadi sesuatu yang sulit gitu sekarang. Tapi dalam prakteknya masih saja ada memang transaksi-transaksi dengan pihak luar negeri yang memang tidak bisa gitu. Tidak bisa memberikan surat keterangan domisili karena apa? Macam-macam ya, banyak sekali kendalanya di lapangan gitu ya. Karena apa? Karena walaupun itu transaksi sifatnya rutin, kadang-kadang memang masing-masing negara itu punya keterbatasan. Sehingga memang nanti teman-teman untuk mengawasi, untuk memantau kewajiban pemotongan pasal 26 ini sangat-sangat penting. Saya tidak tahu, kadang-kadang banyak sekali pertimbangan atau banyak sekali kondisi yang harus dipenuhi gitu. Yang menurut saya selama saya pernah melihat gitu atau mendengar informasi terkait transaksi dari luar negeri, itu pertama, kenapa perusahaan Indonesia tidak melakukan pemotongan, Pak? Yang paling banyak itu adalah karena perusahaan di luar negeri tidak bersedia dipotong. Jadi kalau mereka kontrak $1 juta, ya ingin mereka ditransfer $1 juta. Sehingga 20%-nya itu yang bayar perusahaan di Indonesia. Nah, itulah mengakibatkan sehingga mereka kadang-kadang tadi menunda, bahkan ada juga yang pernah memang tidak ketahuan gitu, tidak membayar atau tidak melakukan pemotongan itu. Ada juga yang memasukkan itu sebagai istilahnya biaya dalam negeri. Nah, itu harus benar-benar ditelusuri satu persatu gitu. Sehingga memang masih diperlukan pengawasan untuk terkait dengan subjek pajak pasal 26. Ini terkait dengan penerapan P3B, silakan nanti dibaca. Masa berlakunya 12 bulan, tadi sudah disampaikan. Nah, di sini ini sudah sangat masuk lagi terkait dengan kemungkinan penyalahgunaan P3B. Nah, ini teman-teman perlu juga mengenal gitu. Tapi dalam konteks kita belajar PPh pemotongan saat ini, menurut saya ini hanya sebagai pengetahuan dasar gitu. Karena nanti mungkin akan dibahas di pajak internasional yang banyak. Bagaimana substansi ekonominya, bagaimana legal, kemudian keberadaan aset itu seringkali menjadi bentuk-bentuk penghindaran ya. Ya bahkan tadi penyalahgunaan ya bahasa kasarnya gitu. Nanti silakan teman-teman baca sebagai pengetahuan. Nah, ini terkait dengan bagaimana P3B itu dilakukan atau bisa jadi secara langsung atau tidak langsung bisa dimanfaatkan oleh negara yang melakukan transaksi ini gitu. Siapa saja yang dimaksud dengan beneficial owner atau BO biasanya juga perlu itu. Tadi BO itu sebenarnya begini. Jadi orang yang teman-teman misalkan sama dengan gampangnya gimana ya? Teman-teman punya rekening terus dititip ke orang lain gitu. Nah, orang temennya di sini misalnya Arya nih, saya punya rekening saya titip ke Arya. Arya megang rekening saya tapi nggak bisa ngambil gitu. Tetap harus minta izin. Nah, kurang lebih beneficial owner begitu. Ada perusahaan di Jepang,
dia bertransaksi dengan perusahaan di Indonesia, gitu. Tetapi sebenarnya perusahaan yang di Jepang ini sebenarnya dia bukan pemilik sebenarnya. Pemilik sebenarnya ada di mana? Misalkan bisa jadi di negara lain, gitu. Bisa di Swiss, bisa di Mauritius dulu yang paling terkenal, fenomenal, gitu. Transaksi-transaksi banyak di sana. Sedangkan Mauritius sendiri sudah tidak punya perjanjian P3B dengan Indonesia, sehingga dia harus membuat perusahaan ataupun unit di Jepang gitu, supaya ketika melakukan transaksi dengan Indonesia seolah-olah mereka bertransaksi dengan negara Jepang gitu, padahal di negara Jepang tidak ada. Nah, itulah yang dianggap beneficial owner-nya ada di mana gitu. Dan dengan tidak terbatasnya sekarang transaksi itu sangat mungkin terjadi. Tidak hanya menghindar tadi, memanfaatkan tarif lebih rendah, tapi tadi bisa juga dia memanfaatkan tadi tidak adanya pemotongan pajak ketika transaksinya itu kurang dari time test gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus benar-benar nanti kejelian dari teman-teman di perpajakan internasional gitu, melihat bagaimana transaksi-transaksi itu dilakukan. Ini terkait dengan beneficial owner. Nah, ini tadi terkait dengan latihan, silahkan teman-teman dicoba. Nanti dikerjakan ya, kurang lebih sama dengan yang saya tadi contohkan gitu. Di sini ada perusahaan PMA terdaftar, kemudian dimiliki oleh ABC gitu, kira-kira ada di Singapura. Kemudian dia melakukan transaksi yang pertama gitu. ABC ini membayar premi asuransi ke Singapura. Nah, itu teman-teman harus cek. Ini PT ABC ini membayar premi asuransi. Ya, membayar premi asuransi, berarti ada pembayaran ke perusahaan asuransi di luar negeri. Berlaku tarif yang mana gitu, kira-kira gampang. Membayar royalti juga berlaku yang mana. Kemudian menjual sahamnya, ini yang tadi terakhir sama dengan kasus yang saya sampaikan, itu juga teman-teman coba bisa dikerjakan gitu. Ya, nanti dicoba. Ya, saya yakin ini tidak terlalu sulit gitu, karena memang sudah digiring gitu. Ini bentuk pemotongannya seperti apa gitu. Silakan, ada komentar terkait dengan pasal 26. Nanti tolong dikerjakan. Kemudian di sini disebutkan transaksi-transaksinya ketika ada perusahaan membayar imbalan ke luar negeri. Ya, membayar jasa konsultan, ini sudah juga kita bahas kemarin. Membayar jasa perbaikan, membayar gaji ekspatriat. Nah, di sini teman-teman harus lihat timeline-nya kapan gitu. Kapan dibayar dan kapan dia berubah statusnya menjadi subjek pajak dalam negeri. Mengingat apa? Mengingat untuk orang pribadi bisa jadi dia berstatus jadi teman-teman silahkan terkait dengan untuk latihan, saya tadi siapkan tapi belum selesai, tadi beberapa saya ingin tambahkan karena di slide ini sudah ada. Nanti setelah kelas nanti teman-teman silakan mengerjakan latihan itu gitu kira-kira. P3B nanti akan dipelajari di pajak internasional, atau mungkin sekarang di semester berapa ya pajak internasional? Semester 6 ya? Atau semester sekarang? Sekarang, Pak. Sudah belajar nggak? Ya teman-teman, apalagi sudah belajar P3B, menurut saya ya bagus lah. Pajak internasional penting gitu kira-kira untuk teman-teman ketahui, karena memang itu tidak bisa lepas gitu.
Saya kebetulan ada teman gitu sering berdiskusi terkait dengan pajak internasional, tapi menurut saya sendiri itu banyak sekali rambu-rambu yang harus dipakai kira-kira. Saya tidak tahu teman-teman dibedah satu persatu pasal-pasal P3B. Ada satu persatu nggak? Pak. Bukunya siapa yang digunakan? Buku siapa yang digunakan? Untuk buku aslinya nggak tahu Pak, tapi ada lecture notes gitu di anak saya. Oh iya. Ya itu ya nanti teman-teman memang masing-masing negara kan punya karakter ya. Saya sampai sekarang lupa lagi tuh udah. Kemarin tuh saya pakai bukunya Rahman. Ada beberapa ketika kita baca mengenai tadi BUT, teman-teman tentunya sudah tahu dong BUT seperti apa. Apa saja yang dimaksud dengan BUT, terus bagaimana bedanya sewa dan royalti, gitu sudah dipelajari berarti ya. Ya. Nah itu bagaimana perlakuan dengan tadi independent personal services dan lain sebagainya. Nah itu pengembangannya saja. Kalau menurut saya, kalau di 26 di Purpur ini kan simpel, hal-hal yang mendasar ya. Bayar sewa seperti apa, royalti. Nanti kalau di pajak internasional kan royalti saja dibagi-bagi lagi gitu. Ya. Mana kategori know-how-nya seperti apa gitu kan yang saya tidak tahu dibahas satu persatu apa tidak. Ujiannya apa biasanya kalau kemarin pajak internasional? Penentuan subjek ujian nggak? Iya, Pak. Ya, teori terkait penentuan subjek pajak luar negeri atau dalam negeri, ada beberapa cara menentukan gitu. Nah, itu menurut saya sudah ya? Sudah. Ya, di bukunya Pak Anang, di bukunya siapa ya dulu, Dani gitu dibahas juga DDTC. Tapi ya sekali lagi teman-teman harus tahu basicnya saja kalau saya boleh sarankan gitu. Karena tidak menutup kemungkinan nanti dimanapun teman-teman ditugaskan ada sekarang perusahaan multinasional gitu. Dan kemarin beberapa pemajakan dibahas nggak di pajak internasional? Atau konsep-konsepnya saja? Lebih ke konsep. Pengertian bunga ya apa yang teman-teman tertarik apa nih? Kan nanti biasanya teman-teman tertarik nih pajak internasional. Apa yang tertarik di sana? Belajar transfer pricing? Ada transfer pricing, Pak. Oke. Udah kebayang belum? Belum, Pak. Terlalu luas, Pak. Oke. Saya juga masih belajar ya, tapi saya tidak tahu. Kalau saya itu metode transfer pricing biasanya saya kunci dulu gitu. Oh, transfer pricing berarti di benak saya sudah ngunci, oh ini pasti transaksi afiliasi. Ya. Kemudian transaksi afiliasi, oke. Transaksi afiliasi antar apa gitu. Jadi ini jual beli atau tadi bunga, royalti itu baru dibedah gitu. Dan itu menurut saya sangat-sangat berat ya teman-teman kalau misalkan satu semester belajar semua gitu. Minimum basicnya dulu. Kemudian baru nanti setelah tahu oh ini produknya batu bara atau produknya hutan gitu, kayu, pengolahan hutan dan lain sebagainya. Itu baru dicari lagi ini metode yang tepat yang mana. Gitu. Nah saya
Saya tidak tahu, saya beberapa mencoba cara. Sebenarnya tadi itu hanya menentukan nanti bagaimana tingkat kewajarannya, itu adalah judgement-nya. Makanya saya mencoba gitu membuat rangkuman, tapi belum tuntas ya. Ada dulu rekan, nanti dicari juga tuh bukunya Pak Indra Yagus ya. Menurut saya simpel gitu terkait bicara pajak internasional. Yang kalau saya membaca Pak Rahmanto sendiri itu perlu mungkin sudah berapa tahun tuh kalau inginnya merekap atau menyederhanakan itu sangat-sangat berat gitu. Nah, teman-teman siapa tahu di sini ada yang tertarik, silakan kita buat tadi, buatlah seperti rangkuman yang singkat gitu. Karena kasus-kasus yang pernah saya dengar gitu, kasus-kasusnya menarik gitu. Tapi bagaimana DJP punya penangkal gitu loh. Itu yang sebenarnya menurut saya jadi apa ya? Jadi ada persepsi di situ, ada menggiring opini di situ terkait transfer pricing. Teman-teman sudah pernah baca dokumen transfer pricing? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya. Boleh dicoba, misalkan apa sih yang dijelaskan di transfer pricing itu gitu. Karena dulu saya tidak dapat, zaman saya dulu belum ada gitu transfer pricing, jadi harus belajar sendiri. Nah teman-teman ya sekarang sepertinya itu sendiri tidak menguasai gitu, tapi kalau teman-teman ada tertarik, apalagi nanti ada yang tadi ngambil pajak internasional, menurut saya bagus lah, karena globalisasi ini memang tidak bisa, walaupun pajak domestik masih banyak yang bisa digali. Nah ini yang kadang-kadang perlu keseimbangan. Nanti kalau teman-teman sebagai nanti semester 6, semester 5, semester 6 kan sudah tadi semakin banyak tulisan yang teman-teman baca, harus seimbang memang. Memajaki perusahaan multinasional betul ya. Nominalnya yang mereka mungkin saving gitu mungkin cukup besar karena menyangkut nominal yang besar. Tapi di satu sisi harusnya subjek pajak dalam negeri juga diedukasi gitu. Makanya saya minta teman-teman bisa mengambil peran itu gitu, mengedukasi subjek pajak dalam negeri dengan cara apa? Dengan cara mengenalkan pajak ke lingkungan sekitarnya. Ya. Mungkin tidak bisa 100% di sekarang menurut saya UMKM ada yang bergerak gitu, tapi masih bergerak ke arah yang penting patuh dulu gitu, yang penting lapor dulu. Padahal menurut saya itu harus berjalan berbarengan gitu, bahwa ketika kita kasih tahu untuk lapor, itu ada juga sisi untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Ya, kewajiban output sekali lagi adalah kewajiban perusahaan atau pemotong pajak membantu mengumpulkan penerimaan negara. Tidak ada keuntungan, tidak ada imbalan langsung seperti konsep pajak yang teman-teman pelajari terkait dengan withholding. Coba bayangkan, perusahaan membayar gaji, mereka harus memotong gaji pegawainya, kemudian uang yang dipotong itu disetor ke kas negara. Kalau misalkan perusahaan ini apa Pak benefit bagi saya, keuntungannya perusahaan apa kira-kira? Kalau nanti teman-teman ditanya, ada nggak gambaran? Silakan. Karena ini orang cenderung transaksional. Saya diminta untuk memotong, terus apa keuntungan saya? Ada nggak? Biar nggak kena sanksi, Pak. Tidak pernah sanksi, keuntungannya oke. Terus yang kedua, udah terlanjur nggak motong nih. Atau bagaimana teman-teman mempersuasif? Ayo dong potong supaya penerimaan pajak jadi bagus gitu. Atau Bapak berjasa gitu, memotivasi mereka. Ada
ada kebanggaan di situ. Boleh nggak? Menurut teman-teman apa? Lebih ke sanksi sih Pak, sebenarnya. Konsekuensi bisnisnya mungkin Pak. Oke, berarti masih di level mereka takut dengan sanksi kan? Tapi kalau mereka berarti kalau memang mereka tidak diawasi, mereka lakukan nggak kira-kira? Gitu. Nah, teman-teman, di semester 4 ini sudah lebih dari 18 tahun kan umurnya, usianya ya. Sudah ada niat untuk punya NPWP? Belum Pak. Belum, Pak. Belum. Sudah atau sudah pernah mungkin menyampaikan gitu, oke, implementasi apa yang teman-teman sudah pelajari itu disampaikan ke saudara, ke tetangga yang punya usaha atau dan lain sebagainya. Ya. Dan itu sangat sulit. Ya, harapan saya begitu. Jadi teman-teman, mungkin maksud saya begini. Implementasikan seperti yang minggu lalu saya sampaikan, apa yang teman-teman ketahui di unit atau di wilayah teman-teman. Oh, ini ada warung nih, bentuk badan hukumnya apa, terus kewajiban pajaknya apa. Itu yang paling sederhana. Kalau ada misalkan, tapi sulit sekali. Saya ada saudara yang punya usaha kontraktor, misalkan dia lulus dari kampus, jurusannya sipil gitu, dia buka CV untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi. Saya mencoba, biasanya saya mengenalkan gimana untuk kewajiban pajak. Oke, sudah beres gitu kira-kira. Biasanya hanya pesankan, ya sudah, nanti tolong kalau bisa itu jangan sampai diabaikan, karena itu kalau misal diabaikan bisa jadi suatu ketika akan kena sanksi. Tidak ada lagi yang bisa ya saya jelaskan. Atau misalnya oke, baguslah kalau memang sudah melakukan kewajiban pajak, berarti ada kontribusi ke negara, mungkin gitu. Walaupun untuk saat ini misalkan pandemi, mereka sebagian besar mengerjakan proyek-proyek dari pemerintah, dana desa itu. Nah, itu sebenarnya kesempatan kita untuk memberitahu bahwa ini dana desa ini adalah sumbernya dari pajak gitu. Jadi kalau perusahaannya nanti punya untung, punya kewajiban pajak yang melekat, seyogyanya mereka lakukan gitu. Dan sekali lagi itu yang perlu diingatkan. Dana desa cukup besar menurut saya, dan saya tidak tahu, masih banyak hal yang perlu kita sama-sama ketahui gitu di situ. Oke, ada lagi untuk pasal 26 itu yang penting menurut saya. Nanti kalau teman-teman ingin latihan, nanti saya akan coba kirimkan ya paling telat ya setelah kelas ini gitu, karena saya akan ada pertemuan yang lain. Silakan, ada nggak sebelum saya akhiri? Jadi pasal 26, teman-teman sudah belajar pajak internasional harusnya lebih ringan ya. Saya yakin beririsan soalnya. Ya, tapi bagaimana konsep itu teman-teman kuat ya semuanya. Jadi kalau kemarin PPA pasal 23, kemudian pasal 26 gitu kira-kira, nanti saya membagi beberapa latihan, tolong dikerjakan ya. Pasal 26 juga begitu, pasal 23 juga sama, tolong dikerjakan supaya nanti teman-teman punya gambaran. Untuk withholding setelah UTS itu lebih ke arah mengidentifikasi transaksinya apa gitu. Karena tadi saya sampaikan pemotongan pemungutan itu adalah lebih ke arah bagaimana mengidentifikasi transaksi. Ya, ada transaksi baru kita tanya, ini ada kewajiban potong apa enggak? Gitu kira-kira. Kemarin misalkan ada perusahaan, Pak, saya mau bayar bunga nih ke bank di Singapura gitu. Kewajibannya apa? Pak, saya mau beli software nih, Pak, online gitu. Kewajibannya apa? Pak, saya mau bayar jasa konsultan. Ya, saya
perusahaan, kalau tidak salah apa ya, saya pabrik, terus mau manggil teknisi dari luar untuk overhaul pabrik gitu kira-kira. Saya harus potong apa gitu. Kemudian Pak, saya kalau misalkan perusahaan saya induknya ada di luar negeri, saya bayar jasa manajemen. Nah ini yang paling tadi terkait dengan substansi. Teman-teman di dalam apa ya, bentuk-bentuk pajak internasional, bentuk-bentuk dari pemotongan pasal 26 itu ada namanya bicara substansi. Kalau dicari sengketa-sengketa pajak itu substansi itu penting. Jasa manajemen kalau tidak salah itu sering juga menjadi bahan sengketa gitu. Karena apa? Karena jasa manajemen itu sepertinya apa ya? agak sulit dibuktikan gitu kalau teman-teman. Jasa manajemen Pak, biasanya perusahaan luar negeri gitu, oh dia bayar manajemen fee, nah, misalkan 1 tahun 10 miliar. Ketika ditanya, ini bentuknya apa manajemen fee-nya? Ya supervisi Pak, supervisinya bagaimana? Ya orangnya video call saja Pak mengawasi. Nah itu kadang-kadang itu masih diragukan eksistensi dari manajemen fee itu. Karena lebih cenderung manajemen fee itu memang dia terlibat di dalam. Ya, kalau misalkan terlambat bayar itu termasuk bunga atau tidak? Atau denda? Teman-teman punya hutang, terus telat bayar, kasih bunga atau kasih denda? Denda, Pak. Berarti kalau bayar denda, potong pasal 23 atau 26 enggak? Tidak. Silakan. Oh, kalau terlambat kena denda 2%. Nah, itu bunga atau denda? Terlambat bayar. Denda, Pak. Denda. Berarti nggak dipotong pajak. Kan gitu. Kalau bunga, objek pasal 23, objek pasal 26. Kalau denda, itu nanti yang harus dicek kembali gitu. Apa sih substansi dari bunga, apa sih substansi dari denda gitu. Kalau misalkan ada juga, kalau teman-teman belum pernah ya, kalau saya pinjam uang terus ada brokernya gitu, itu jasa, bukan broker ya Pak, penjaminnya gitu. Kita bayar, oke saya bisa pinjam karena dibantu pakai jaminan si A gitu kira-kira. Saya bayar fee. Itu objek pasal 26 apa enggak gitu kadang. Jadi kalau minjem ke luar negeri itu ada orang yang merekomendasi gitu. Nah untuk rekomendasi itu perusahaan bayar gitu. Saya pinjam uang ke Singapura, ditolak siapa? Itu nggak ada yang kenal. Nah nanti saya cari teman di Singapura, tolong dong rekomendasiin saya mau minjem uang nih $1 juta, nanti saya kasih kamu 0,5% gitu. Nah biaya rekomendasi ini itu perlu dipotong pajak apa enggak gitu. Jadi minjem uang aja ada calonnya gitu kira-kira. Nah itu yang kadang-kadang di dalam bisnis biasa tuh agak sulit gitu kira-kira. Kalau di Indonesia ya jelas mau minjem ada asuransi, ada notaris gitu, fee paling provisi dan lain sebagainya. Nah, minjem ke pihak luar juga sepertinya begitu. Nah itu nanti teman-teman di pajak internasional pasti harusnya dibahas gitu. Ya, nah 26 itu adalah hanya kulitnya saja. Yang kita bahas ini hanya kulitnya saja. Tapi bagaimana pengertian royalti? Ya, kalau misalkan bagaimana juga tadi manajemen jasa manajemen, mana pengertian dividen terselubung. Ya, itu teman-teman pasti dibahas itu di bagaimana di treaty itu mengatur gitu. Bagi hasil diatur nggak di treaty? Dibahas nggak? Bagi hasil.
ada istilah bagi hasil, ada nanti istilah apa lagi, jasa teknik gitu. Nah mungkin karena masing-masing negara berbeda, saya tidak tahu di pajak internasional, mungkin teman-teman kalau tertarik bagusnya dicari gitu dan dirangkum gitu perbedaan masing-masing negara, menurut saya bagus. Oke, itu saja, saya nggak berlama-lama, sudah siang juga. Kalau nggak ada, saya kira cukup untuk hari Izin ini. Pak, izin Pak. Silakan. Saya mau nanya, satur utang PPh 26-nya itu sama dengan PPh 23 Pak? Pada saat dibayar. Ya, pada saat dibayar, kemudian kalau dividen juga sama, yaitu pada saat dialokasikan. Bahkan ada juga sekarang kalau misalkan terkait dengan tadi penjualan saham, itu kan transaksinya kapan gitu. Ya tentunya itu muncul pasal 26 ketika tadi transaksinya terjadi. Ya, membayar, makanya tadi di konteksnya pembayaran muncul gitu pasal 26. Kenapa kok dibayar, Pak? Karena nggak mungkin baru dicatat saja beban royalti gitu misalkan. Langsung dipotong, siapa yang dipotong gitu. Jangankan bayar PPh-nya gitu, orang royaltinya aja belum dibayar, nah itu juga menjadi tantangan sebenarnya. Itu kenapa kalau pernah gitu misalkan melihat kebijakan dari perusahaan, mereka harus membayar royalti, kan umumnya royalti dibayar dari persentase dengan omset ya. Jadi perusahaan A misalkan bayar royalti 1% dari omset. Otomatis royalti penjualan. Jadi misalkan bisa jadi sekarang bulan Juni 2020 kan baru menghitung royalti untuk 2020 gitu. Nah, royalti untuk tahun 2020 basisnya itu dihitung dan baru dibayar di 2021. Maka kewajiban pemotongan pasal 26-nya baru di 2021 gitu. Jadi pada saat dibayar ya, terutama PPh pasal 26. Oke, ada lagi? Pak, singkat aja Pak. Tadi saya kepikiran dikit Kak. Pak, misalkan 31 Juni itu dibayar. Ya. Lalu tapi dia itu baru kerja dari misalkan 31 Juli sampai 2 tahun ke depan gitu Pak. Jadi SPDN itu kena potongannya PPh 21 atau 26 Pak ya? Ini karyawan ya? Iya Pak. Karyawan pada saat dia di 31 tadi di 30 Juni misalkan bekerja, kalau belum SPDN dia dikontrak atau Dikontrak Pak. kalau dikontrak kan dia memenuhi syarat tadi, berniat. Jangan lupa. Jadi kalau dia dikontrak 2 tahun, untuk orang pribadi, dia memenuhi syarat niat. Jadi dia langsung 21 kalau orang pribadi. Tapi kan berbeda begini, dia datang dulu ke Indonesia, misalkan tadi, dia desain grafis atau konsultan, dia bekerja di Indonesia, tidak ada kontrak atau kontraknya hanya 3 bulan, dia dipotongnya pasal 26. Tetapi ternyata setelah 3 bulan kontraknya diperpanjang menjadi 2 tahun, ya kan? Maka di pembayaran berikutnya dia dipotong pasal 21. Oke. Nah, atas pemotongan pasal 26 di tahun pajak yang sama itu bisa dikreditkan. Jadi, misalkan ada orang asing datang ke Indonesia di bulan Juni ini, dia datang bekerja 20% langsung dari imbalan yang dia terima. Kemudian di bulan Agustus dia tanda tangan kontrak, oke, cocok nih pekerjaannya, kita kontrak ya 2 tahun. Maka atas imbalan dari Agustus sampai Desember itu dipotong pasal 21. Karena dia sudah berubah sebagai subjek pajak dalam negeri, tentunya orang pribadi itu wajib NPWP kan begitu. Dan melaporkan penghasilannya selama tahun 2021 di Indonesia. Nah, penghasilan yang dilaporkan tentunya termasuk tadi PPh yang dipotong pasal 26 gitu maksud saya. Pasal 26 yang dipotong tetap bisa dikreditkan. Coba dilihat
SPT PPA orang pribadi. Di situ ada kredit pajaknya itu tidak hanya pasal 21 tapi juga pasal 26 gitu untuk yang berubah status. Itu saja mungkin. Silakan. Oke. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu. Terima kasih banyak teman-teman untuk kesehatan. Tadi yang di luar ya jiwa ya, tolong hati-hati supaya kita semua selalu terlindungi ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.